Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, sahabat-sahabat semua, Bung Laga kali ini akan berkunjung ke kediaman dari Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Karena siapa tahu Ki Jagabaya ini tahu di mana sebenarnya keberadaan dan markas besar dari setan kembar ini, sahabat-sahabat semua. Karena kabar beritanya, sahabat-sahabat semua, ternyata di balik semua ini yang mendatangkan pendekar kembar atau tepatnya setan kembar ini adalah Ratu Dolar, sahabat-sahabat semua. Jadi Ratu Dolar ini mentang-mentang dia uangnya banyak, hartanya berlimpah, sehingga dia berusaha untuk membujuk rayu setan kembar agar turun gunung, diiming-imingi kepala Bari Lampung seharga 2 miliar, sahabat-sahabat semua, dan kepala Udin Botak 1 miliar. Jadi mereka ini rupanya telah merencanakan suatu eksekusi bagaimana caranya agar bisa memenggal kepala Bari Lampung. Astagfirullahaladzim. Jadi agar lebih cepat lebih baik, dan insya Allah Bung Laga bisa bertemu dengan Ki Jagabaya. Sahabat-sahabat semua, doakan Bung Laga. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan para sahabat-sahabat semua agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia akhirat, diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dukung juga channel Bung Laga dan Ki Jagabaya dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, serta di subscribe selalu, sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat, ikuti perjalanan dari Bung Laga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sahabat-sahabat, inilah padepokan Ki Jagabaya. Memang Ki Jagabaya ini tidak mau dia dengan hiruk pikuk keramaian, sahabat-sahabat semua. Dia pengen sekali kalau melakukan sholat tahajudnya, wiridnya dengan di tempat yang sepi, sahabat-sahabat semua. Jadi memang itu akan lebih baik untuk semakin dekat kita dengan Yang Maha Kuasa. Tapi entah kenapa Ki Jagabaya sepertinya tidak ada di kediamannya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Kemana Ki Jagabaya? Assalamualaikum Ki Jagabaya. Oke sahabat-sahabat, sembari menunggu Ki Jagabaya, kita akan bercerita masalah setan kembar ini, sahabat-sahabat. Setan kembar ini kalau memang dibiarkan terus menerus, dia akan semena-mena, dia akan terus bertambah merajalela. Karena begini sahabat-sahabat semua, setan kembar ini akan melakukan segala macam cara untuk tujuan tercapai. Dia diiming-imingi Ratu Dolar dengan uang 2, 3, 4, 5 kopernya. Dia mau saja memperturuti hawa nafsunya. Dan Ratu Dolar ini adalah seorang wanita yang amat sangat ambisius, yang sangat ambisi untuk memegang kekuasaan dunia ini. Apapun saja bisa dibeli dengan uangnya. Maka untuk itu sepertinya ini punya kait-mengait, rantai berantai, sahabat-sahabat semua. Bagaimana tidak? Ada yang mengatakan bahwa Mot Ompong lah yang mendatangkan setan kembar. Ada yang mengatakan versi lain Ratu Dolar lah yang mendatangkan setan kembar ini. Tapi kalau kita melihat dari cerita ini, karena yang punya uang, yang punya harta Ratu Dolar, sudah pasti Ratu Dolar yang mendatangkan setan kembar sehingga turun gunung. Tapi pertanyaannya sahabat-sahabat semua, pertanyaannya ada apa gerangan Ratu Dolar begitu sakitnya, begitu kecewanya sehingga ingin mendatangkan setan kembar untuk membunuh dan memenggal kepala Lampung? Ada pertanyaan yang menggelai itu hati Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Maka untuk itu tujuan Bung Laga ke sini pengen silaturahim dengan Ki Jagabaya, walaupun saat ini sepertinya memang Ki Jagabaya
sedang tidak ada di rumah sahabat. Bulaga sangat bersyukur sahabat semua punya tim spiritual seperti Ki Jagabaya ini. Ki Jagabaya yang kita kenal sosok yang amat sangat biadab, yang amat sangat brutal. Sama sahabat-sahabat semua, Ki Jagabaya ini juga tidak akan segan-segan membunuh lawan-lawannya yang akan menghalangi perjalanan hidupnya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, berkat hidayah dan karunia dari ilahi, pintu hati Ki Jagabaya telah terbuka dan terketuk. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat semua. Siapa yang menyangka sahabat-sahabat semua, yang dulu Ki Jagabaya amat sangat biadab, yang dulu menghalalkan segala macam cara demi tujuan tercapai, yang dulu dia tidak akan segan-segan membunuh lawan-lawannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersyukur sahabat-sahabat semua, karena sempat Bulaga ngobrol empat mata dengan Ki Jagabaya. Dia kalau bisa sebelum akhir hayatnya, sebelum matanya tertutup untuk meninggal dunia, dia telah bertobat, dia telah insaf, dan dia telah menyesali perbuatan-perbuatan dan sepak terjangnya yang amat sangat dimurkai yang Maha Kuasa sahabat-sahabat. Itulah Bung Laga amat sangat terharu. Bung Laga sampai nyaris menangis sahabat-sahabat semua mendengar sebuah keluh kesah dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ki Jagabaya ini. Kita bersyukur sahabat-sahabat semua. Jadi Bung Laga juga memohon dukung, doakan beliau Ki Jagabaya agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, agar beliau senantiasa diberikan keselamatan, dan dia bisa membantu Bari Lampung serta menumpas kebatilan kezaliman yang bercokol di muka bumi sahabat-sahabat semua. Karena Bung Laga telah lama tidak bersua, tidak bertatap muka langsung dengan Ki Jagabaya. Bung Laga kangen sekali, pengen sekali ngobrol, walaupun sepertinya Bung Laga belum ditakdirkan untuk bertemu sama-sama, tapi nanti Bung Laga akan bertanya kepada tetangga, mungkin di depan ada tetangga akan menanyakan di mana sebenarnya keberadaan dari Ki Jagabaya ini sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat, setan kembar ini memang harus cepat dimusnahkan dari muka bumi ini. Setan kembar ini jangan sampai dia terus dan terus bikin resah warga, melakukan ritual yang amat sangat dimurkai yang Maha Kuasa. Kalau terlambat sedikit saja maka fatal akibatnya sahabat-sahabat semua. Maka untuk itu kami tim spiritual dari Bari Lampung ini akan secepatnya menumbangkan, meneparkan setan kembar itu dan akan menemui Ratu Dolar. Ada apa gerangan sehingga Ratu Dolar mau-maunya memakai uangnya untuk mendatangkan setan kembar ini? Ada apa? Bung Laga akan menanyakan kepada Bari Lampung, sebenarnya ada apa? Pernah terjadi masa lalu apa? Sehingga Ratu Dolar ini dengan tega-teganya menyewa pendekar-pendekar bayaran untuk memenggal kepala Bari Lampung. Sampai 2 miliar sahabat-sahabat semua. Berarti begitu sakitnya, tapi sakit-sakit apa? Nah inilah, wallahu a'lam bishawab. Perlu Bung Laga tanyakan nanti langsung kepada Bari Lampung agar Bung Laga lega setelah mendengar jawaban dari Bari Lampung. Jadi sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, Bung Laga memohon untuk mendukung channel dari Ki Jagabaya agar beliau senantiasa semangat, agar beliau senantiasa istiqomah berjalan di rel kebenaran. Karena bagi Bung Laga, Ki Jagabaya merupakan sosok panutan sahabat-sahabat semua. Karena sepengetahuan Bung Laga pandang secara seksama Ki Jagabaya ini amat sangat suatu contoh imam ataupun pemimpin yang amat sangat jadi panutan. Dia rela mengorbankan harta bendanya demi agama. Nah itulah yang perlu kita tiru sahabat-sahabat semua. Dia punya padepokan, walaupun padepokan ala kadarnya, tapi setidaknya dia telah mengajak orang-orang agar belajar dan menuntut ilmu di bidang agama ini. Subhanallah,
Subhanallah tabarakallah, begitu mulianya hati Ki Jagabaya ini. Jadi Ki Jagabaya ini juga rupanya dia ini banyak musuh juga, sahabat-sahabat semua. Kelewang, mat botol, banyak lagi yang lain-lain sahabat-sahabat semua. Jadi kelawar juga sahabat-sahabat semua. Nah inilah Ki Jagabaya. Dia pun sama sahabat-sahabat semua. Dia akan berusaha sabar untuk mengatasi cecunguk ataupun ketek kerikil yang akan menghancurkan kehidupannya. Dia begitu sabarnya, diajaknya untuk bertobat, insaf. Walaupun terkadang nasihatnya, ujangannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sahabat-sahabat semua. Tapi setidaknya Ki Jagabaya telah berusaha, telah berikhtiar agar bisa merangkul orang-orang yang telah ingkar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, Bulaga berharap dukung channel Bulaga, dukung channel Ki Jagabaya, doakan beliau Bari Lampung agar senantiasa sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, agar kami bisa menjadi tim yang solid, tim yang amat sangat dibutuhkan untuk menumpas kebatilan kemungkaran yang bercokol di muka bumi, sahabat-sahabat semua. Karena kami bukan siapa-siapa, sahabat semua. Tanpa ada dukungan, tanpa ada doa, dan tanpa ada supportnya, kami pun bukan siapa-siapa, sahabat semua. Tanpa adanya sahabat. Jadi kami butuh sahabat, kami butuh doanya, kami butuh kehadirannya, dan kami butuh partisipasinya, sahabat-sahabat semua. Untuk itu sahabat-sahabat, kami akan selalu dan terus berusaha sebatas kemampuan kami untuk memerangi kebatilan, kezaliman yang senantiasa selalu merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, sahabat-sahabat. Apalagi Mat Ompong, kelewang, begitu sombongnya sahabat-sahabat semua. Seolah-olah mereka yang paling hebat, yang paling sakti, yang paling dijaya di dunia ini. Mereka tidak sadar, sahabat-sahabat semua. Mereka tidak sadar. Seandainya setan kembar, seandainya Ratu Dolar, kelewang, Mat Ompong, dan lain-lainnya tahu bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain, bahwa surga dan neraka pasti ada, bahwa siksa kubur pasti ada, Bulaga bisa pastikan dan yakin mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis, sahabat-sahabat semua. Namun sayang, 1000 kali sayang, untuk saat ini mereka belum terketuk pintu hidayahnya, sahabat-sahabat semua. Kita doakan, mudah-mudahan suatu saat nanti, entah bulan ini, tahun depan, dan tahun berikutnya, mereka bisa insaf dan sadar, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah keliru dilakukan selama ini, sahabat-sahabat semua. Karena tidak ada manusia yang sempurna, sahabat-sahabat semua. Ki Jagabaya, Bari Lampung, Bulaga, dan tim seperti orang lain, banyak sekali kehilapan, banyak sekali dosa, dan banyak keliruan-keliruan. Namun apakah kita akan terjerumus ke lubang yang sama, sahabat-sahabat semua? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah hidup kita? Karena yang Maha Kuasa, sahabat-sahabat semua, yang Maha Kuasa tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya itu sendiri. Tidaklah mungkin kami bisa seperti ini tanpa ada hidayah dari Maha Kuasa. Dan tidaklah mungkin kami bisa seperti ini tanpa ada doa, support, partisipasi, kehadiran dari sahabat-sahabat semua. Kami akan semangat apabila sahabat-sahabat semua terus mendukung kami. Kami akan bangkit dari keterpurukan apabila sahabat-sahabat terus memberikan support dan semangat kepada kami, sahabat-sahabat semua. Karena bagaimanapun kami perlu mendatangi Ratu Dolar. Karena turunnya setan kembar ini atas bujuk rayu, atas uang yang berlimpah dari Ratu Dolar ini. Kalau bukan karena uang, sahabat-sahabat semua, tidaklah mungkin setan kembar akan turun gunung. Kalau bukan karena uang, tidak mungkin juga setan kembar ini akan rela memenggal kepala Bari Lampung seharga 2 miliar. Tidak mungkin, sahabat-sahabat semua. Kemungkinan itu bisa terjadi diiming-imingi
wanita-wanita cantik jelita, dan harta berlimpah. Itulah karena setan kembar masih ubud dunia. Dia terlalu mencintai dunia melupakan akhirat. Dia tidak sadar kalau dia selama ini dibujuk rayu, diiming-imingi, dikipas-kipasi oleh ratu dolar, mata ompong, kelewang, dan lain-lainnya, sahabat-sahabat semua. Jadi tujuan Bung Laga kemari, sahabat-sahabat semua, pengen sharing kepada Ki Jagoaya, pengen ngobrol empat mata, bagaimana caranya menyikapi dan mengatasi preman-preman yang sangat brutal ini. Karena bukan hanya kelewang, bukan hanya mata ompong, supeng, jabrik, tesen, dan lain-lainnya. Yang perlu kami hadapi ratu dolar. Karena ratu dolar ini kami akan selidiki dari mana uangnya bisa berasal. Sampai sebanyaknya segitu. Sampai dia rela untuk menyewa preman bayaran, menyewa pendekar setan kembar untuk membunuh Badai Lampung sampai menggal kepalanya. Dari mana uang tersebut? Jadi kami perlu menyelidikinya agar kami tahu dan bisa terang menderang masalah ini, sahabat-sahabat semua. Belum selesai permasalahan satu, timbul permasalahan lain. Belum selesai preman ini, timbul preman ini, sahabat-sahabat semua. Tapi itulah romantika kehidupan. Bagaimana caranya agar Badai Lampung, Ki Jagabaya, Bung Laga, dan tim seperti orang lain bisa mengatasi dan menyikapinya. Karena emosional, keangkeran murkaan, dan marah itu akan bisa diredupkan dengan air, sahabat-sahabat semua. Karena kalau api dibalas api, pasti dia akan terbakar. Jadi api lawannya adalah air, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat, sembari menunggu Bung Laga, Ki Jagabaya, mari sama-sama kita berselawat, sahabat-sahabat semua. Kita berselawat, kita beristighfar. Karena sahabat-sahabat semua, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika ingin diakui sebagai umatku, katakannya Nabi Muhammad SAW, maka banyak-banyak berselawat kepadaku. Jika ingin diakui sebagai umatku, banyak-banyak berselawat kepadaku. Setidaknya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliaulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada beliau dan disebarkannya kepada umat di muka bumi ini, sahabat-sahabat semua. Sebagai umat Islam, sahabat-sahabat, sebagai umat Islam kita harus bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur, sahabat-sahabat semua? Karena Islam sendiri, Islam ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad, sahabat-sahabat semua. Jadi jika kita ingin selamat di dunia ini, di dunia fana ini, maka kita harus melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih sahabat-sahabat semua karena terus dan selalu mantengi channel dari Bung Laga Official. Bung Laga mohon dukung channel dari Ki Jagabaya dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, serta di subscribe selalu, sahabat-sahabat semua. Bung Laga mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iya ya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.